Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Desta Ananda dengan NIM 0102 1182 328089. Di sini saya membuat video tentang review jurnal dan juga menjawab dua pertanyaan, yang dimana pertanyaannya itu tentang teori ekonomi mana yang paling relevan dengan kehidupan kita yang sekarang, serta pertanyaan nomor 2 itu tentang kenapa Jabodetabek itu menjadi pusat perekonomian, sedangkan daerah yang di luar Jabodetabek ini biasanya sulit untuk berkembang. Baik, langsung saja kita ke review jurnal. Nah, jurnal kali ini itu berkaitan tentang kerjasama antar regional atau antar wilayah, dengan judul jurnalnya Kerjasama Regional dalam Rantai Pasokan Pertanian untuk Mencapai Ketahanan Pangan Berkelanjutan, yang mana studi kasusnya ini dari ASEAN. Nah, penulis dari jurnal ini adalah Putri Safiera Kuaralia, dan juga sumber jurnal ini adalah Pajajaran Journal of International Relations dengan volume 4 nomor 1 Januari 2022. Baik, di jurnal ini latar belakang dan tujuan penelitiannya ini jurnal yang membahas tentang pentingnya kerjasama regional dalam rantai pasokan pertanian di ASEAN untuk memastikan ketahanan pangan yang berkelanjutan, terutama dalam menghadapi dampak pandemi COVID-19. Nah, penelitian ini itu tuh berusaha menganalisis bagaimana sih negara-negara di ASEAN itu berkolaborasi untuk menjaga kelangsungan rantai pasokan pertanian melalui teori rezim internasional. Nah, metode penelitian dari jurnal ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Nah, data yang digunakan bersumber dari studi kepustakaan, termasuk kajian literatur terkait kerjasama antar negara di ASEAN dalam rantai pasokan pertanian dan kebijakan ketahanan pangan. Hasil dan pembahasan dari jurnal ini itu di mana dampak dari pandemi COVID-19 itu telah mengganggu rantai pasokan pertanian di ASEAN, sehingga menyebabkan keterbatasan tenaga kerja, kendala logistik, serta fluktuasi harga pangan. Yang kedua, manajemen rantai pasok, di mana pengelolaan rantai pasok pertanian yang baik itu sangat diperlukan untuk memastikan kelancaran distribusi pangan dan mengurangi ketidakstabilan harga. Yang ketiga, peranan sesama ASEAN. Nah, ASEAN kan telah membentuk berbagai mekanisme kerjasama seperti ASEAN Food Security Reserve Board atau AFSRB dan ASEAN Integrated Food Security atau AIFS, dan juga framework untuk meningkatkan ketahanan pangan regional. Selanjutnya ada teori rezim internasional, di mana ASEAN ini kan bertindak sebagai suatu rezim internasional yang menciptakan aturan dan norma dalam kerjasama dengan regional. Jadi ini kan memungkinkan koordinasi kebijakan yang lebih baik antar negara anggota. Terus kesimpulan dari penelitian ini itu berarti menyimpulkan bahwa kerjasama antar regional dalam rantai pasok pertanian itu merupakan elemen yang penting dalam mencapai ketahanan pangan di ASEAN. Nah, rekomendasi yang diberikan dari jurnal ini adalah meningkatkan konektivitas rantai pasokan melalui digitalisasi dan teknologi pertanian modern. Kedua, menjaga perdagangan pangan intraregional tetap terbuka. Ketiga, mengembangkan kebijakan yang mendukung produksi dan juga distribusi pangan berkelanjutan, di mana jurnal ini juga memiliki kelebihan serta kekurangan, yang dimana kita bahas kelebihannya. Jadi kelebihan dari jurnal ini itu analisisnya itu komprehensif mengenai kerjasama ASEAN dalam ketahanan pangan. Kedua, dia ini menggunakan pendekatan teori rezim internasional, yang mana teori ini sangat relevan. Yang ketiga, dia ini menghadirkan rekomendasi praktis hasil pembuat kebijakan. Nah, adapun kekurangan dari jurnal ini itu menurut saya kurang data empiris atau studi kasus spesifik dari negara anggota ASEAN. Jadi dia membahas secara umum dan juga tidak membahas peran sektor swasta secara mendalam dalam rantai pasokan pertanian.
selanjutnya menjawab dua pertanyaan yang sudah saya paparkan pada awal video tadi. Dimana pertanyaan pertama, teori ekonomi mana yang paling relevan dengan kehidupan kita yang sekarang? Nah, seperti yang kita ketahui, kalau teori ekonomi itu kan ada bermacam-macam. Seperti contohnya ada teori klasik dari Adam Smith, teori Hardomer, neoklasik teori, pertumbuhan jalur cepat yang disinergikan, ada teori basis ekonomi, pengganda basis, ada basis ekspor, model core periphery, dan yang lainnya. Jadi kalau kita lihat dari beberapa teori tadi, yang paling relevan dengan kehidupan kita sekarang itu adalah teori core periphery dan juga teori basis ekonomi dan pengganda basis. Jadi kalau kita lihat teori core periphery itu merupakan model yang menjelaskan bagaimana wilayah-wilayah inti seperti Jakarta atau Jabodetabek itu kan berkembang pesat karena memiliki infrastruktur, investasi, dan akses ke pasar yang lebih baik. Nah, sementara itu daerah pinggiran atau periphery itu tuh berkembangnya itu lebih lambat karena keterbatasan sumber daya dan akses tadi. Jadi dia tuh berbanding terbalik antara Jakarta dan daerah Jabodetabek dengan daerah yang di luar dari Jabodetabek itu. Makanya teori core periphery itu relate dengan kehidupan yang kita yang sekarang. Kedua itu ada teori basis ekonomi dan juga pengganda basis, di mana teori ini kan menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu daerah itu kan bergantung pada sektor-sektor yang memicu terciptanya surplus, jadi seperti industri ekspor atau sektor manufaktur. Misalnya kalau kita lihat dari Jabodetabek ini kan memiliki basis ekonomi yang kuat dalam ekspor, dalam sektor jasa, industri, dan juga perdagangan, sehingga ini mampu menarik investasi dan juga menciptakan pengganda bagi ekonomi di sekitarnya. Pertanyaan yang kedua itu tentang mengapa Jabodetabek itu menjadi pusat perekonomian sementara wilayah yang di luar dari Jabodetabek ini lebih sulit untuk berkembang. Nah, jadi Jabodetabek itu kan merupakan pusat ekonomi utama di Indonesia. Nah, ini tuh mengapa daerah luar Jabodetabek itu lebih susah berkembang, karena Jabodetabek itu kan memiliki infrastruktur dan juga aksesibilitas yang lebih baik. Jadi Jabodetabek itu memiliki jaringan transportasi yang lebih maju dibanding daerah yang di luar tadi, termasuk bandara internasional, pelabuhan utama, jalan tol yang menghubungkan wilayah industri dan perdagangan, sehingga ini tuh menarik investasi dan mempermudah distribusi barang dan jasa. Yang kedua itu Jabodetabek itu konsentrasi industri dan juga investasi. Jadi Jabodetabek sebagai ibu kota menarik perusahaan nasional dan multinasional untuk membuka kantor pusatnya di sana. Ketiga ada aglomerasi ekonomi, di mana teori ekonomi regional itu menjelaskan bahwa semakin banyak perusahaan berkumpul di suatu daerah, semakin efisien pula produksi dan distribusi yang dapat dilakukan. Nah, Jabodetabek kan memiliki ekosistem bisnis yang matang dengan berbagai sektor industri yang saling terhubung. Itulah kenapa dia menjadi pusat perekonomian di Indonesia. Keempat, ada urbanisasi dan ketersediaan tenaga kerja. Urbanisasi di Jabodetabek itu menyebabkan jumlah penduduk dan tenaga kerja itu meningkat pesat. Banyak orang datang dari daerah lain ke Jabodetabek untuk mencari pekerjaan, menciptakan siklus ekonomi yang terus berkembang. Kelima, itu ada ketimpangan pembangunan antar wilayah. Jadi, jika kita lihat antara wilayah Jabodetabek dengan yang di luar dari Jabodetabek, itu kan infrastruktur dan investasi di luar Jabodetabek itu masih tergolong kurang berkembang, sehingga pertumbuhan ekonominya itu lebih lambat. Nah, banyak daerah di luar Jawa itu masih bergantung pada sektor primer, yaitu sektor pertanian dan juga pertambangan, yang pertumbuhannya ini itu lebih lambat dibanding dengan sektor industri dan juga jasa. Jadi, Jabodetabek itu berkembang pesat karena memiliki keunggulan geografis, infrastruktur, konsentrasi industri, dan juga urbanisasi yang tinggi. Sementara daerah yang di luar dari Jabodetabek itu tadi kan masih menghadapi keterbatasan dalam investasi, infrastruktur, sumber daya manusia, sehingga itulah yang menyebabkan perkembangannya itu lebih lambat dari Jabodetabek yang menjadi pusat perekonomian di Indonesia. Itu saja video penjelasan tentang review jurnal dan juga menjawab 2 pertanyaan tadi.
Saya ucapkan terima kasih. Apabila ada yang salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.